Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Asy-Syakirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah pada halaman 62 dengan bacaan fasal di dalam menerangkan dua sunnah sujud. Faslun wa yusannu sujudut tilawah. Ya, sampai itu terakhir. Langsung saja diterangkan halaman 62 dengan fasal yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Faslun wa yusannu sujudut tilawah fi arba'ata asyara mawdhi'an. Ini fasal di dalam menerangkan dua sunnah sujud, yang mana pertama itu tergambar di dalam solat dan di luar solat, yaitu sujud tilawah. Nah, bisa dilakukan di dalam solat dan di luar solat. Tapi yang satu lagi tidak tergambar, melainkan harus di luar solat, yaitu sujud syukur. Tidak ada sujud syukur di dalam solat. Maka ketentuan dalam sujud tilawah itu pun juga ada beberapa aturan. Sebagaimana apapun ibadah yang kita lakukan, tidak ada apapun diterima melainkan di situ ada aturan. Ya, jadi ibadah bentuk kita kepada Allah maka senantiasa terbentur dengan ilmu. Mau masuk masjid ibadah, ada etikaf, ketentuannya harus dengan ilmu. Mau sholat, ya, mau zakat, mau puasa, mau haji, apapun bentuknya, yang sifatnya ibadah selalu terbentur dengan ilmu. Maka di antara sujud tilawah, pertama, antakuna masyru'ah, artinya sujud tersebut memang dianjurkan. Yang membaca memang dibolehkan, itu arti masyru'ah. Jadi bacaan sujud tilawah itu memang dibolehkan buat orang tersebut. Beda hal kalau seandainya orang yang berjenabah. Orang yang berjenabah, boleh gak baca Quran? Nggak boleh. Dia baca Quran. Nah, dia baca Quran, di situ ada ayat yang dianjurkan untuk sujud tilawah. Maka tidak disunnahkan kita untuk sujud. Ya, tidak disunnahkan untuk sujud. Yang kedua, antakuna maksudah. Yang baca itu memang ada gosok, ada tujuan. Beda kalau orang yang baca memang tidak ada tujuan, dia ngigo, lagi tidur, baca ayat sajadah kan nggak ada tujuan. Ya, maka kita tidak dianjurkan untuk sujud. Di antaranya antakuna li jami'i ayati sajdah, bacaannya secara sempurna, bukan kalimat atau lafadznya saja. Jadi bacanya secara sempurna tuh. Contoh yang paling dekat, surah yang paling kita banyak hafal, surah Al-Alaq, ya kan? Baca dari Iqra sampai habis. Jangan kita lagi baca, di sebelah ada orang ya ngedengerin kita, wasjud, wasjud, itu doang ayat diulang-ulang, wasjud. Nah, nggak dianjurkan. Udah itu doang, wasjud. Jadi perintah doang, nggak dari ayat seluruhnya atau surah seluruhnya. Ya, cuman lafadz doang. Wasjud, sujudlah kamu.
Nggak dianjurkan. Jadi ayat atau surah seluruhnya, nggak boleh lafadz itu doang. Jelas ya? Kemudian dianjurkan pula an yakuna min qari'in wahid. Disunahkan kita sujud tilawah dari satu pembaca. Yang baca sah, nggak berbilang-bilang. Yang ada dikit-dikit sujud, dikit-dikit sujud, dikit-dikit sujud. Udah satu aja gitu lihat. Nah, ini orang. Udah. Itu doang yang kita dengar dan kita sujud. Sekalipun yang lainnya juga baca sholat apa? Baca surah sajdah. Jadi satu orang yang kita lihat ini orang baca sujud tilawah, yaudah gitu. Sama halnya seperti azan. Di asyakirin azan, muqarrabin azan, di mana depan tuh musola azan. Ya kan? Harisun lebih tinggi lagi tuanya. Kalah syakirin. Nah, pada azan semua lihat. Siapa yang kita ingin tujukan? Oh, si masjid itu, masjid anu, ya udah itu aja yang dijawab. Satu masjid aja. Ikutin aja lantunan terus sampai di doa. Sekalipun yang di sebelah kita, yang di dekat kita itu masih terus berkumandang azan, nggak perlu dijawab, satu jawab. Satu. Kayak bayangin orang meninggal juga, satu orang lagi gugur kan lain. Bayangin. Iya. Satu, selebihnya gugur. Bayangin yang lain nggak ngikut nggak masalah. Jadi ya. Satu pembaca. Ya. Kemudian tidak pada sholat jenazah. Tuh tadi beneran. Nggak ada sujud tilawah dalam sholat jenazah. Nggak ada. Ya. Orang bingung ntar. Tuh. Nah, kemudian bahwasanya dia tidak menjadi makmum. Kalau dia baca sujud tilawah makmum baca sendiri karena pikiran imamnya nggak kedengaran suaranya dan masih posisi berdiri, aneh baca surah Al-Alaq aja dah. Baca sampai wasjud waqtarib. Nah, dia jangan sujud. Tetap ngikutin jadi imam. Jangan sujud ya. Ikutin ini. Ya, tadi ya. Beda hal begini. Beda hal seperti ini. Kalau dia makmum lagi sholat, tiba-tiba kok imam nggak tahu dia itu sujud apa sih imam. Nah, kalau dia tahu posisinya imam sujud, ikutin lah langsung. Kalau dia nggak ngeh, ya nggak imam sujud, pas lagi dia mau berdiri si imam baru dia merasa kok imam sujud tuh. Nah, maka diikutin. Kalau memang posisinya masih di bawah ruku. Kalau imam udah di atas ruku, udah nggak perlu ikutin, tunggu aja dalam posisi berdiri. Jelas ya? Nah, ntar kita akan beritahukan tata cara di dalam mengerjakan sujud tilawah. Tata cara. Fil A'raf, pada surah Al-A'raf, War-Ra'di, Wan-Nahli, udah 3 tuh, ada 14. Wal Isra, surah yang disebut surah perjalanan di malam hari. Maka surah Al-Isra ini, siapa orang yang mengingkari akan surah tersebut, maka hukumnya naudzubillah bisa keluar dari agama, murtad dia. Nabi berjalan di malam hari, bisa ditempuh dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, bisa ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Itu dia. Kita imani, betul kan? Kita imani. Ketika pada zaman tersebut segala apapun ya, fasilitas kendaraan semua terbatas. Bisa ditempuh dari Mekah menuju Palestina
Sedangkan orang yang berjalan dengan menggunakan mungkin ya kendaraan tercanggih saat itu itu bisa menempuh 4 bulan. Hanya tujuan, belum balik. 8 bulan. Udah jenggotan kita. Bulak balik 8 bulan. Nah, ini hanya ditempuh berapa? Lailan. Lailan pakai nakiroh dalam bahasa Arab, artinya sebagian, sedikit. Bahkan Al-Imam Dahlawi mencatatkan rubu'u sa'ah, 1/4 jam. Berapa menit jadi ini? 15 menit. Luar biasa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu pada zaman dulu. Lihat tuh bagaimana, coba kita pikirkan pada zaman dulu. Kira-kira kalau kita hidup pada zaman dulu, kita ingkarin nggak tuh? Iya. Kemungkinan kalau pakai rasio kita bakal kita ingkarin tuh. Iya. Nggak mungkin. Makanya pantas mereka seluruhnya mengingkarkan perjalanan tersebut. Tapi kalau kita hidup pada zaman masa kini, mungkin masuk akal. Nah, kita dari sini ke Jogja bisa sejam. Ini anak santri di Bangka Belitung cuman sejam doang. Lebih jauhan kita dari sini ke Bogor. Tuh, sejam bisa kejadian tuh. Nah, lebih kalau saat ini apa? Kita percaya mungkin masuk rasio kita, tapi pada zaman dulu. Lihat tuh, siapa orang yang membenarkan ini yang dijempolin pada zaman dulu? Cuman satu-satunya manusia yang membenarkan kejadian Isra. Siapa? Beliau yang bernama Sayyidina Abu Bakar. Sampai dapat julukan As-Siddiq. Itu sebabnya. As-Siddiq membenarkan apa yang terjadi dari peristiwa kalau memang itu yang diutarakan dari mulutnya baginda Nabi besar Muhammad. Sampai dikatakan la bu'di bidzalika la saddaqtu. Yang jauh dari hal itu kalau memang terungkap dari lisan manusia yang mulia ini pasti kubenarkan. Ya begitu. Ya. Nah, ini peristiwa Isra. Nah, di situ ada ayat sajdah tilawah. Sunnah kita untuk wa Maryam, surah Maryam. Wa isnani fil haji, 2 ayat di dalam surah Hajj. Wal Furqan, wan Namli, wa Alif Lam Mim Tanzil, wa Fussilat, wan Najmi, wal Insyiqaq, wal Alaq. Tuh, seluruhnya berapa? 14. Lalu bagaimana hukumnya? Hukmuha sunnatun. Hukumnya sunnah untuk kita mengerjakan sujud tilawah. Arti sunnah kita mengerjakan dapat pahala, kita tinggalkan rugi. Udah habis, rugi. La yazal abdi yatagarrab ilayya binawafil hatta uhibbah. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan pekerjaan-pekerjaan yang diamalkan oleh Nabi SAW. Maka disitulah apa? Uhibbah, dapat kecintaanku. Itu, dapat kecintaan. Jadi kalau fardu memang kewajiban. Mau tidak mau kalau fardu, pakai gomis, ya, pakai imamah gede, pakai baju koko, celananya celana pendek. Ya Allah, ya gimana itu tiba-tiba datang ke masjid aja. Nah, udah. Gila itu namanya. Jadi apa? Itu kita pikirkan. Ngaji, datang maulid, datang ini, datang Isra Mi'raj, datang tahlil, pengajian nggak dihadirin. Nah, itu seperti dia memakai demikian itu. Man syaghalal naflu anil fardi fahuwa maghrur, Imam Malik katakan. Siapa orang yang menyibukkan pekerjaan sunnah sampai dia tidak mengerjakan yang wajib,
maka dia tertipu. Tuh, dahuluin baca Quran yang rapi, biar makhrajul hurufnya bagus, lancar, tajwidnya dipahami. Itu dulu, itu yang terpenting dari semua, ya. Dan itulah inti Nabi SAW diutus untuk umat. Kemudian lil qari, sunnah sujud tilawah untuk yang membaca. Ketika dia baca, baik dia baca dengan hafal atau dia baca dengan nazar, dengan melihat. Nah, ya. Oke, sebenarnya khutbah Jumat itu utamanya binazar, melihat sebenarnya. Kita aja malas khutbah nih. Iya, kita aja pikiran. Iya, sunnahnya begitu. Makanya kalau ditarim di Hadramaut tuh khotibnya bertahun-tahun dia terus dan selalu pakai nazar dan mengambil kitab Ibnu Batatah kalau salah itu nama kitabnya. Ya, itu setiap Jumat ada. Itu dipakai pada zaman Sayyidina Faqih Muqaddam sampai sekarang. Sampai Imam Al-Haddad, beliau katakan ane pengen berubahin tuh. Ane pengen rubah, ane mau bikin. Ya, apa sih nggak bisa Imam Al-Haddad? Bikin mazhab sendiri dia bisa sebenarnya. Tapi karena dia melihat para salafnya, para pendahulunya ta'adduban, tuh lihat. Ilmu begitu. Akhlak, ta'adduban, ya. Karena itu dipakai oleh para pendahuluku, udah ane terusin aja. Kalau enggak, ane bakal bikin tuh. Soalnya apa? Itu khutbah setiap Jumat memang beda lafadznya, tapi artinya satu, bicara kematian terus. Bicara kematian. Hari raya Id pagi, misalnya jatuh Jumatnya kita ngomong kematian juga. Nggak ada girang-girangnya udah. Diingetin kematian, diingetin. Nah, itu udah. Jadi nggak ada bicara tentang nanti ada maulid, kan beda maulid, ya kan? Bicara ini, bicara itu, nggak, itu kematian. Tapi karena itu kata Imam Haddad, karena itu memang para pendahulu ngelakuin dan berjalan sampai sekarang. Nah, syahidnya apa? Khotibnya baca. Lihat. Begitu juga qori yang membaca, ya. Ketika dia baca di situ ada sajdah tilawah, maka dianjurkan untuk sujud. Wasami artinya yang mendengar. Sami artinya mendengar. Beda sami dan mustami. Kalau mendengar sambil megang handphone, sambil nyatet, sambil matanya begini-gini, didengar sebelahnya. Handphone nyatet, dengar-dengar. Nah, kedengeran tuh. Pas lagi tuh orang baca surah Al-Alaq didengerin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia sambil dengerin, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak. Nah, pas lagi wasyuk tarib, dia kedengeran. Sunnah buat dia sujud. Itu namanya sami. Tidak ada tujuan untuk denger. Kalau mustami, nah artinya pasang telinga. Ya, didengerin, lihat tuh. Bener-bener didengerin. Ya, sekalipun habis 3 cangkir kopi. Ya, kopi terus habis 3 sampai lenggar dia. Itu namanya makanya di dalam masalah Jumat yang diharapkan istima, bukannya sama, bukannya bihadratil khotib, di depan khotib, enggak. Yang penting dengerin. Rukun misal kosong nih, pada di depan semuanya. Apa isi depan? Iya, capek kita kelamaan nih khotib, udah kita di depan aja dah, cari angin. Tapi kita denger toanya gede. Oh, ngumpul di sono. Di sini sendirian khotib ceramah. Takut ada
kelewat rukun-rukunnya. Lah kan di depan, didengerin. Intinya didengerin nih. Daripada di dalam tidur. Nah. Banyak ketidur, banyak dengerin. Kok di dalam, orang pada tidur. Udah, aneh keluar semua. Yang penting semuanya di luar semuanya ngedengerin. Bener. Kok di dalam pada tidur. AC soalnya. Lama AC udah pada. Aneh di luar dah. Dia bisa sambil ngopi, nggak ngerokok tapi. Ya, sambil ngopi, sambil nggak ngobrol, dengerin aja. Khotib sendirian di sini. Apa tuh khotib? Ya, udah dinyesel khutbah disyakirin, pada pinter semuanya, orang paham udah. Cukup deh sekalian ya, khotib sendirian. Dia khutbah sendirian tapi didengerin. Luar. Oh ya, didengerin rukunnya semua. Pas barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Amin. Ya, udah pas selesai, pas mau turun baru pada datang. Sah tuh. Masih bener. Tetap sah karena mereka dengerin. Karena istima. Arti istima masang teli, dengerin seksama. Nah, baik dia qari, baik dia mendengar, baik dia pendengar baik-baik. Tuh, pendengar baik-baik namanya mustami. Ini kayak kita yang ngaji sini nggak tahu nih, mustami apa sami. Kalau sami dikit dengar sebentar, selebihnya ngelonjor tidur. Mustami yang denger. Nah, warkanuha dan rukun-rukunnya kharijas sholati, di luar sholat ya. Kan tadi benar kita sampaikan sujud tilawah itu di dalam sholat atau di luar. Kalau di luar sholat, niat nawaitu sujudat tilawah, baca niat dulu. Ketika apa? Takbiratul jadi takbiratul ihram. Allah, posisi dalam keadaan duduk. Mau posisi duduk, mau berdiri, yang penting takbirul ihram ya. Di dalamnya nih niat ngucapin nawaitu sujudat tilawah atau sajdatat tilawah. Boleh sujudat tilawah atau sajdatat tilawah. Lalu apa? Was-sujud. Baca zikir yang biasa, subhana rabbiyal wa bihamdih, subhana rabbiyal 3. Baca. Iya. Sujudnya cuman 1, bukannya 2. Nah, kemudian sujud, setelah sujud balik posisi duduk dalam keadaan seperti tasyahud akhir. Duduknya namanya tawarruk. Namanya tawar. Nah, duduk seperti itu. Nah, kemudian wassalam. Salam. Sudah begitu, Pak. Jadi setiap dapetin itu sujud tilawah, maka kita menghadap kiblat. Dalam keadaan posisi kita bersuci dari wudu. Kemudian kita takbir, hati langsung niat nawaitu sujud dan tilawah, langsung sujud. Mau kita baca subhana rabbil a'la itu sunnah, atau kita tumak ninah saja, yang penting tumak ninah. Diri posisi tawarruk langsung salam. Nah, dan kalau kita dapatkan pula misalnya itu di televisi, kalau emang itu live langsung ya, maka sunnah juga. Sunnah sujud lah. Kita lagi lihat tuh siaran langsung dari Saudi, itu ada ayat-ayat yang tadi dibaca, sujud tilawah. Tapi kalau tuh rekaman 10 tahun yang lalu ya, rekaman yang lalu, maka tidak dianjurkan tuh Iya, soalnya langsung sih. Langsung mubasyarah. Ya. Kalau di kaset-kaset di jalan. Nah, enggak. Kan 10 tahun yang lalu itu. Oh, masih pada muda. Iya, udah lo. Iya benar. Waisan sujud syukur sampai sini dulu, nanti kita bicara tentang sujud syukur. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bisirril Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.